Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, terima kasih. Hari ini saya sudah mendapat silver play button dan saya sudah agak bisa bernapas lega ya. Karena kemarin juga saya masih wanti-wanti apakah dapat apakah tidak ya. Ternyata puji Tuhan dapat. Nah, kawan-kawan, sekarang saya mau mengulas debat saya kemarin dengan Zulkifli M. Abbas ya, 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Dan hasil debatnya itu bisa kalian nonton di channel ini ya. Ini sudah saya share screen, saya buka dulu ya. Kita akan memulai mengulasnya sebagai berikut ya kawan-kawan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi terima kasih kepada Bang Valen dan juga Adinda Umidini serta Bang Rudi ya atas dialognya kita pada malam hari ini. Jadi berbicara mengenai Tuhan berarti kita berbicara mengenai esensi yang sangat luar biasa yang maha kuasa. Di mana esensi ini tidak pernah menjadi mantan makhluk, tidak pernah menjadi mantan manusia, apalagi menjadi mantan mayat. Ya, itu nggak mungkin. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255 Allah yang... Nah, kalian sudah mendengar bahwa kata permulaan aja dia sudah melakukan yang namanya provokasi ya. Dia bilang bahwa Allah itu tidak pernah menjadi mantan makhluk, apalagi sampai mantan mayat katanya kan. Sebenarnya dia mau menyinggung kepada Yesus, karena Yesus adalah manusia di bumi, makhluk ya, dan wafat, disalibkan, mati dan dikuburkan. Jadi bilang mantan mayat. Ya demikian kawan-kawan ya. Kita lanjutkan lagi apa ucapan Zulkifli, pencinta pohon pisang dan kambing dibedai. Maha tinggi disebut dengan Al-Ulu. Al-Ulu ini juga disebut di dalam Kejadian 14 ayat 18 El-Elyon, Allah yang maha tinggi. Kemudian Allah yang kami sembah itu maha melihat. Nah, tadi dia mengejek atau menyinggung-nyinggung Yesus mantan manusia katanya kan. Sekarang di dalam pembahasan dia bilang bahwa Allah yang dia sembah itu maha melihat. Pertanyaan saya, kalau melihat itu makhluk apa bukan? Ya jelas makhluk. Makhluknya apa? Makhluk hidup. Manusia. Ya kan namanya. Kalau tidak melihat, berarti buta. Kan itu lawannya. Itu pun makhluk. Seharusnya dia bisa memberi satu kalimat lain di antara melihat dan tidak melihat. Kalau melihat itu makhluk, tidak melihat juga makhluk. Misalnya ada yang lain, tak apalah ya. Misalnya maha apa ya, mengetahui kan tidak harus melihat. Mengetahui pun tidak cocok karena dia bilang melihat, memang Tuhan itu melihat kan dikatakan. Nah, kalau dia mengatakan nanti bahwa misalnya Tuhan yang dia sembah memang maha melihat tapi tidak seperti manusia, ya sudah seperti apa? Kan sering saya bilang, maaf ya saya terlepas dari ucapan Zulkifli. Dulu ada yang berkata sama saya begitu, Tuhan yang saya sembah memang melihat, tetapi bukan manusia katanya. Ya jadi bagaimana? Manusia matanya di depan, ayam matanya di samping. Berarti kan bukan manusia, berarti di samping. Karena itu. Atau kayak mana Monster Inc. Di sini matanya kan penting nggak seperti manusia. Atau seperti kesatria yang dengan siapa namanya di cerita Sun Gokong, matanya ada di sini juga ya. Ya itu kan tidak seperti manusia. Ini terlepas dari cerita Zulkifli ya. Ketika kita bicara Sun Gokong misalnya, banyak bentuk-bentuk mata yang tidak seperti manusia. Tapi saya nggak tahu ya, apakah orang-orang ini mendefinisikan maha melihat tidak harus dengan mata. Contoh dengan apa ya? Contoh kita lihat satelit, itu kan melihat. Ya kan? Ya orang yang melihatnya itu kan pakai mata juga, jadi sulit menjelaskan bahwa yang melihat itu tidak makhluk. Tidak mungkin ya kawan-kawan ya.
Kita lanjutkan lagi. Karena kata melihat itu khususnya untuk makhluk, bukan untuk yang lain. Dalam Al-Quran Al-Mujadilah ayat 1 disebut dengan Bashar, maha melihat. Tuhan yang disembah oleh Bani Israel juga disebut El-Eroi, Allah yang melihat, Allah yang maha melihat. Kejadian 16 ayat 13 ayat 14. Lalu kemudian di dalam Al-Quran, Sang Pencipta alam semesta memperkenalkan dirinya dengan kata Qudra, yaitu esensi yang maha kuasa. Dalam surah Ali Imran ayat 26. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, apakah Allah kami ini, Tuhan kami ini juga pernah memperkenalkan diri kepada nabi-nabi sebelumnya? Ya, di dalam kitabnya Bani Israel, Kejadian 17 ayat 1, Allah disebut dengan sebutan El-Shaddai. Nah, sekarang dia mulai mengelindur, mengigau, bahwa Allah yang dia sembah pernah memperkenalkan diri kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka dia bilang sebutannya El-Shaddai, kata dia kan. Saya nggak tahu kitab yang mana itu ya. Ya kan? Kalau dia katakan bahwa itu adalah Tauratnya orang Yahudi, Allah SWT tidak pernah mengatakan Taurat yang sekarang itu Allah SWT yang nurunkan. Andai kata itu diakui Allah SWT sebagai kitab yang dia turunkan, maka Tuhan akan berkata di kitab Kejadian, kan demikian. Apakah Taurat yang diturunkan Allah SWT seperti yang ada di Bible itu? Kejadian, ya kan? Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Seperti itu. Saya nggak tahu ya bagaimana nanti si Zuma menjelaskan ini. Karena kalau itu yang dia bilang, jangan nanti dikatakan lagi sudah dirubah-rubah. Jadi kan tidak masuk akal ya kawan-kawan ya. Dia mulai klaim. Ya, kita lanjut lagi ya kawan-kawan ya. Allah yang maha kuasa. Kemudian Al-Quran juga menerangkan dalam surah Al-Rahman ayat 26 ayat 27. Esensi Sang Pencipta alam semesta memperkenalkan dirinya dengan sebutan Baqa, yang maha kekal. Artinya dia tidak pernah mencicipi rasanya kematian. Nah, meski hanya sedetik, apalagi sampai. Nah kawan-kawan, lihat. Dia mengatakan Tuhan yang disembah itu adalah kekal, tidak pernah mengalami yang namanya kematian. Kalau kita melihat sejarah perkembangan atau perjalanan Tuhan-Tuhan di dunia ini, Tuhan-Tuhannya, dunia mencatat dalam sejarah bahwa agama Islam itu ada ketika Nabi Muhammad menjadi nabi. Muhammad menjadi nabi. Ya kan? Sebelumnya apakah ada agama Islam? Jawabnya tidak ada. Dan demikian. Jadi lantas bagaimana kita mempertanggungjawabkan hal ini? Mengapa Tuhan yang disembah oleh Zuma hadirnya tahun 600-an? Jadi tahun sebelum 600-an kemana? Kan ini pertanyaan kita kan. Inilah yang saya katakan selalu terkadang kita jadi asumsi. Yang kedua ngaku-ngaku. Ya kawan-kawan ya. Tetapi kita lanjutkan lagi kawan-kawan ya. Sampai 3 hari. Dan juga dikatakan dalam kitabnya Bani Israel, Kejadian 21 ayat 33 sampai ayat 34, bahwa Sang Pencipta alam semesta itu adalah Allah yang maha kekal disebut. Ya. Dia mulai lagi ngelindur bahwa Sang Maha Pencipta itu yang adalah Allah katanya. Orang Israel tidak kenal itu Allah. Itu kan bahasa Arab. Maka di Al-Quran dikatakan bahasa Arab itu diberikan kepada Nabi ketika Nabi yang diangkat berasal dari tanah Arab. Itulah sebabnya masing-masing Nabi dikaruniai kitab suci dalam bahasa masing-masing. Bagaimana Musa bisa mengenal Allah? Gak ada itu ceritanya, gak kenal Musa. Bahkan sampai Nabi Isa pun tidak kenal. Karena Nabi Isa itu masih hidup di dataran Yahudi, Israel. Tetapi kalau Nabi Muhammad kenal, iya. Karena Al-Quran mengatakan kehadiran daripada Allah itu dalam bahasa masing-masing. Ya, oke, lanjut lagi kawan-kawannya. Disebut dengan El-Olam. Lanjut kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 43, Sang Pencipta alam semesta mengatakan dirinya dengan sebutan Ar-Rahman Ar-Rahim,
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apakah sebelumnya memperkenalkan diri juga kepada nabi-nabi sebelum? Kamu dengar, dia mengatakan yang maha pengasih dan maha penyayang. Saya suka mendengar itu, kawan. Ya, dan kita lihat apakah benar demikian, nanti akan dia lawan sendiri ucapan dia. Sebelum Rasul Muhammad SAW di dalam Keluaran 34 ayat 6, esensi sang pencipta alam semesta juga memperkenalkan dirinya Allah penyayang dan maha pengasih, Ar-Rahum Fekhanun. Nah, maka dia mencocok-cocokkan dengan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Saya nggak ngerti kenapa dia harus ke sana, nggak pede dia sama Tuhan yang dia sembah. Kan tidak mungkin, kawan-kawannya. Nah, kita lanjutkan dulu ya, kawan-kawannya. Saya lompat saja ya, jangan apa sekali dah ini. Sekarang saya akan bukakan nih. Ya. Lalu kemudian juga diterangkan dalam kitabnya Bani Israel. Pertanyaannya, teman Kristen dapat dari mana Tuhan seperti yang diimani oleh orang Kristen berupa manusia itu? Nah, dia bertanya, Tuhan itu dapat dari mana? Tuhan kok dapat sih? Ya kan, dia sebenarnya sudah mulai dari situ. Awalnya memang sudah mulai menghujat Kristen, tetapi ya sudahlah, kalau orang Kristen mah santai, nggak masalah ya. Karena kondisinya kita kan lagi berdiskusi. Kita lanjutkan ya, kawannya, apa jawaban saya? Sementara baik Bani Israel maupun Bani Ismail itu tidak pernah mengajarkan konsep ketuhanan. Bahkan Yesus sendiri. Kamu kan bicara kepada pohon. Yang diimani oleh. Bicara, silakan. Bahwa banyak orang mengatakan Tuhannya itu seperti sebongkah batu yang tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak bisa ini, tidak bisa itu, ya kan? Dan Tuhan itu jadi diatur oleh manusia tata letaknya. Kau harus di sini, tak boleh ke sini, tak boleh ke situ. Nah, kemudian datang orang Kristen. Firman Allah, firman Tuhan yang menjadi manusia, orang tersentak. Tetapi mereka lupa ketika firman Allah menjadi sebatang pohon di surah 28 ayat 30, ya, nanti bisa dibuka lah itu. Di situ dari sebatang pohon. Memang orang mengatakan, wah itu tafsir bahasa Indonesia. Tidak. Andai kata kita berada dekat Musa saat itu, katakan di belakang, kita akan melihat Musa berbicara kepada pohon itu. Loh, dia kan bukan bicara kepada pohon, tapi kepada Tuhan. Ya, Tuhan di mana? Tak ada. Yang ada hanya sebongkah pohon. Ya. Dan demikian juga kalau di dalam kitab Yahudi, Tuhan menjadi tiang awan, tiang api, dan sebagainya macamnya. Ya, artinya di situ Tuhan bisa hadir dalam berbagai rupa-rupa kehadiran. Kenapa kita heran? Ya. Nah, kawan-kawan, di awal tadi si Juma mengatakan Tuhan itu menjadi mantan manusia, mantan mayat katanya kan. Dia lupa. Ternyata di dalam kitab suci Al-Quran surah 28 ayat 30 jelas dikatakan di sana dari sebatang pohon. Artinya dari batang pohon itu mengaku akulah Tuhan katanya kan. Inilah ayat yang tidak pernah atau jarang dibaca oleh mereka. Sehingga mereka tidak paham ada ayat itu ya. Maka saya katakan juga bagi orang Yahudi ketika Tuhan membimbing orang Yahudi keluar dari tanah Mesir menjadi hadir dalam wujud tiang awan, tiang api. Lantas itu bagaimana? Apakah mau dibilang Tuhan mantan pohon, mantan tiang awan, tiang api? Kan tidak. Ya. Jadi kawan-kawan, disitulah letaknya pembahasan ini. Dan ini saya lewatkan dulu ya, karena saya ingin melihat apa aja yang dibilang si Juma. Bahkan nanti Zuma itu ya menjawabnya hanya bilang suka-suka Tuhan, habis itu goib, ya begitu-begitu. Kita lihat dulu ya. Jadi ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, berarti kita berbicara mengenai konsep Tuhan, bukan makhluk. Ya, jadi kalau Bang Rudi bercerita tentang Yesus, itu bercerita tentang manusia, bukan bercerita tentang Tuhan. Nah, kalau berbicara mengenai Tuhan, maka tentu berbicara mengenai kitabnya Bani Israel. Di dalam Ulangan 13:6 sampai ayat 11, bunuhlah pengikut agama lain. Ulangan 17:2 ayat 5 itu perintahnya jelas.
membunuh siapapun yang mengajarkan untuk menyembah kepada Tuhan selain daripada Tuhan pencipta alam semesta. Jadi kalau Tuhan mengajarkan hal seperti ini wajar, ya namanya Tuhan. Nah, tadi di awal kalian sudah dengar pembukaan, dia bilang apa? Tuhan itu salah satu cirinya memiliki Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tetapi nanti di pembahasan berikutnya dia bilang bahwa Tuhan itu wajar memerintahkan orang untuk membunuh siapa saja yang tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan tersebut. Nah, hal inilah yang sangat kalau menurut saya bertolak belakang ya kawan-kawannya. Kalau Maha Pengasih dan Penyayang tidak seperti itu. Saya lompat saja dulu kawan, bagaimana ketika saya juga sudah mengomentari punya si Zulkifli ya. Sebentar. Cuma menutup putaran pertama. Silakan ditanggapi oleh Bang Rudi di putaran kedua, 5 menit saat Bang Rudi mulai berbicara. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Itulah yang saya katakan. Kenapa saya tidak suka menyembah Tuhan yang seperti itu? Itu adalah hak saya. Saya sudah menegaskan, saya tidak mau menyembah Tuhan yang tidak mengasihi ciptaannya sendiri. Ketika Tuhan menciptakan manusia itu, tidak diciptakan langsung beragama A, beragama B, beragama C, tetapi dia diberi kebebasan untuk beragama apapun. Itulah hebatnya ajaran Yesus. Ketika Yesus datang ke dunia, Yesus tidak pernah mengikat manusia harus beragama A, beragama B, beragama C. Tidak. Kenapa? Itulah pelajaran yang maha besar yang sudah saya terima dari Yesus. Anakku, ketika aku datang membawa agama, maka yang pertama aku tanam di hatimu kebencian. Bahwa kamu harus memusuhi orang yang tidak beragama kita. Itu tidak saya suka. Yesus tahu itu. Tidak semua orang bisa menerima hal itu. Maka Yesus mengatakan apa? Ada 2 hukum, 10 hukum Taurat terkandung jadi 2. Yesus mengatakan kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu manusia. Tetapi andai kata Yesus datang membawa agama, saya hanya menerapkan hukum pertama, mengasihi Tuhan. Saya tidak akan pernah mengasihi manusia, sesama saya manusia. Di dalam hati saya harus benci dia terus menerus. Sepanjang hidup saya harus benci dia sama terus menerus. Karena dia tidak menyembah Tuhan saya. Nah, kawan-kawan, inilah yang sering saya pertegas. Bahwa saya berterima kasih kepada Yesus Kristus. Andai kata Yesus datang membawa agama. Yesus kan tidak pernah datang membawa agama. Tetapi membawa kebenaran firman Tuhan. Injil kerajaan surga. Ya, Yesus datang tidak membawa agama. Andai kata Yesus datang membawa agama. Pastilah Yesus mengatakan. Bahwa seluruh pengikutnya atau agama itu. Menyembah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Sehingga orang yang tidak menyembah kepadanya atau yang tidak mengikut agama itu adalah penyembah iblis. Itu memiliki dasar kebencian kawan. Ketika saya mengatakan kamu kafir, itu adalah satu bentuk kebencian saya terhadap kamu. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan mengajarkan harus disembah dia. Di luar dia adalah kafir. Tetapi itulah hebatnya Yesus. Dilarang orang untuk mengatakan kafir. Ini kalau dari segi Kristen saya bicara ya. Nah, begitu kita misalnya Tuhan itu datang membawa agama, yang pertama sekali dia terapkan bahwa kamulah penyembah Tuhan sesungguhnya Tuhan. Yang lain adalah penyembah iblis. Apa kamu terima? Itu sudah kamu tanamkan kebencian. Dan kalau kalian nanti tonton video itu lebih bagus ya, lebih lengkap, di situ juga sudah saya ulas. Bagaimana seandainya saya dengan ibu saya berbeda agama? Apa yang terjadi? Saya harus membenci ibu saya. Kenapa? Yesus sudah mengatakan, aku datang tidak membawa pedang. Aku memisahkan anak dan orang tua. Apa buktinya? Ketika saya berbeda pandangan dengan ibu saya atau berbeda agama, kan sudah terpisah kawan. Orang mengira bahwa ayat itu adalah kebencian. Tidak, itu adalah fakta. Contoh, saya dan ibu saya beragama A. Tiba-tiba saya mendapat ibaratnya pertobatan. Saya ikut Kristen. Maka itu sudah memisahkan saya dengan ibu saya. Kan demikian. Itulah yang terjadi. Memisahkan antara ayah dan ibu, anak dan ini. Dan mau tidak mau, saya harus menyangkal ibu saya.
Kan demikian kawan. Itu masih dalam koridor kita mengikut Yesus. Maka yang terjadi apa? Maka terjadilah permusuhan. Apalagi menyangkut namanya koridor agama. Yang paling tidak saya sukai kalau bicara agama ini, bahwa agama saya lah menyembah Tuhan. Di luar agama saya penyembah iblis, setan. Maka saya mulai dari lahir ketika memiliki agama A atau B atau C, maka saya harus membenci orang lain, membenci agama lain. Karena mereka tidak menyembah Tuhan yang saya sembah. Dan ikut dia diakui si Zuma, ya kan, memang harus dibunuh, kata dia. Kita lanjutkan lagi nanti kawan-kawan ya. Inilah yang kita harus lihat dengan jeli kawan. Itulah yang saya tentang. Andai kata Yesus datang membawa agama, saya akan tinggalkan Yesus itu, saya pergi, saya tidak mau. Kenapa? Bagi saya adalah, saya hidup di dunia ini, selain mengasihi Tuhan, saya juga mengasihi sesama saya. Yang paling fatal adalah ketika nanti ibu saya, atau bapak saya, berbeda agama dengan saya harus membunuh dia. Ketika dia berkata kepada saya, kamu mengapa menyembah Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C? Maka dia sudah termasuk golongan kafir. Maka saya wajib memerangi dia. Karena dia sudah menghina Tuhan saya. Tetapi Yesus mengajarkan, tidak anakku. Kasihi mereka. Doakan, ampuni. Tidak satu ajaran Tuhan pun seperti ini di muka bumi. Yang ada adalah, siapa yang tidak menyembah saya, bunuh. Siapa yang tidak menyembah saya, ke neraka. Tetapi Yesus tidak berkata demikian. Galatia 5 ayat 22 dan 23 mengatakan kepada kita, ada kesempatan orang-orang yang tidak mengenal Yesus untuk masuk surga. Apa itu? Melaksanakan 9 buah-buah roh. Loh, itu fair? Ya fair. Tidak semua orang di dunia ini pernah mendengar kitab suci A, kitab suci B, kitab suci C. Kenapa? Mereka jauh dari teknologi misalnya. Mereka jauh dari kertas-kertas. Tidak semua. Lantas mereka mau dibuang kemana? Semua ke neraka. Yang menciptakan mereka juga Tuhan. Tuhan yang telah menyempurnakan semuanya. Itu ciptaan sempurna, bukan ciptaan asal-asal. Nah, kawan-kawan, polemik lagi di dalam sebuah agama, ya kan? Kita mengatakan kita memiliki Tuhan. Maka dulu saudara-saudara Muslim sering menjawab kan, kalau Yesus itu adalah Tuhan, berarti Yesus gagal menjadikan seluruh dunia ini Kristen. Maka Yesus memerintahkan, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Dan saya pernah mengatakan, kalau itu takaran yang kamu berikan, maka tidak ada satu Tuhan pun di dunia ini. Karena tidak ada satupun agama mayoritas atau 100% lah ya saya bilang di dunia ini. Karena banyak berbagai agama. Berarti tidak ada Tuhan dong, saya katakan ya. Itu memang saya kata dan saya perjelas karena mereka selalu mengungkit hal itu. Jadi kawan-kawan, di dalam diskusi ini saya lebih menyoroti sebuah ajaran Yesus. Apa ajaran Yesus itu? Kasihi dan ampunilah musuhmu. Dan itulah saya katakan, mengapa saya mengikut Yesus, karena ajaran itu tidak terdapat di kitab suci manapun. Ya, yang ada bagi tuhan-tuhan yang lain itu, siapa tidak sepaham dengan dia, bunuh. Selesai. Dan dia adalah kafir dan harus memang dikatakan kafir dan harus diperangi atau disisihkan atau dihindari. Ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan, kalau kalian ingin menonton video lengkapnya, tonton saja di channel saya, Sang Debaters, ya. Kalian bisa tonton lebih lengkap sana, seru debatnya itu. Dan jangan lupa, nanti malam saya akan membuka room lagi untuk bertanya 5 menit. Itu mulai jam 7 saya usahakan ya. Dan jam 9 atau tengah 10, saya akan diwawancarai Nona cantik, namanya siapa ya? Nika, Veronica ya. Dulu dia pembawa acara di stasiun televisi, salah satu stasiun televisi. Dan dia sekarang sudah bertobat, menerima Yesus atau kembali kepada Yesus, dan dia sudah mulai membangun channel apa namanya? Channel rohani, namanya RPM. Kalian juga harus bantu subscribe kawan. Kenapa? Sri Kandi Sirganti Tuhan Yesus atau pejuang-pejuang Kristen wanita itu harus kita support kawan ya. Jangan yang laki-laki saja. Kita sudah punya Watimena, sudah punya si apa lagi ya? Masih Watimena, Sadikia belum lagi saya lihat. Karena dia masih ada apa namanya itu? Ada perbedaan pandangan ya. Perbedaan pandangan mengenai
Tritunggal itu kawan ya. Dan saya masih melihat hanya Watimena lah. Maka dari itu kita harus memperbanyak serikandi Kristen. Ya, kalian tolong di share atau disebarkan atau di subscribe ya punyanya adalah sungguh satu kemalangan RPM ketika ya. Saya lahir. Ini saya lanjutkan sedikit lagi ya. Bagus ini kalau kalian tonton ya, tonton aja nanti. Tidak dari agama yang dibawa oleh Tuhan. Maka saya langsung dimusuhi begitu lahir oleh orang-orang yang menyembah Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. Tetapi Yesus tidak pernah mengatakan demikian. Ketika saya lahir, ketika orang sana lahir, saya harus mengasihi dia. Saya lebih melihat Tuhan itu kepada konteks ajarannya sekarang. Dan demikian. Ajaran inilah yang membawa kita hidup damai di dunia. Andai kata Yesus mengajarkan, kamulah penyembah Tuhan, yang lain penyembah setan. Dan itu saya ucapkan kepada kamu, misalnya Zuma. Kamu pasti marah kepada saya. Oh tidak, saya tidak penyembah setan, saya penyembah Tuhan. Tidak, saya bilang. Kamu penyembah setan, saya bilang. Tetapi itulah hebatnya ajaran Yesus. Jangan kamu katakan hal itu katanya. Nanti kamu seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Dan demikian kita menghakimi agama orang lain penyembah setan. Kita menyembah Tuhan saja. Tidak mau saya seperti itu. Dan ajaran yang Zuma katakan, ya bunuh katanya, bangga dia. Kami tidak bangga. Yang kami bangga adalah bahwa Yesus memiliki kasih. Sekarang saya bertanya kepada Zuma, mengapa orang-orang tidak di seluruhnya orang Muslim tidak mampu melaksanakan ajaran Tuhan yang Zuma sembah? Contoh, nyawa ganti nyawa. Di Indonesia banyak pembunuh, tetapi tidak dibunuh, malah dibiarkan hidup. Itu sebenarnya mengikut ajaran Yesus, agar dia bisa bertobat. Tidak ada ganti ini, ganti itu, ganti ini, ganti itu. Sekarang tolong jelaskan ajaran Tuhanmu yang paling tinggi, yang menurutmu tidak ada diajarkan orang Kristen. Silakan. Nah, saya malah menentangin si Zuma ya. Berikan ajaran Tuhanmu yang paling tinggi, yang tidak dimiliki oleh orang Kristen. Dia menjawab apa dan bingung sendiri. Nah ini kawan-kawan channelnya Veronica ya. Sebentar saya lihat dulu. RPM TV Harvest ya. Ini biar kalian bisa nanti dibagikan ya. Kalian bisa share kepada kawan-kawan dan subscribe ya. RPM TV Harvest. Kemarin RPM TV kok nggak salah ya. Dan kalau dicari nanti ada game-game itu. Tetapi yang ini ya, jangan yang lain-lain. Ya, ini dan dia spesialis talk show ya. Nanti di sini kalian bisa lihat bagaimana beliau ini sudah mulai banting setir ya. Sudah banyak sih yang diwawancarainya. Ya kita bantulah karena saya lihat ini subscribernya pun belum begitu meledak dan viewersnya juga belum begitu meledak juga ya kan. Ini subscribernya ditampilkan dia tapi viewersnya 127 ya. Inilah kawan-kawan yang harus kita bantu ya agar bisa makin banyak serikandi Kristen yang bermunculan. Dan malam nanti tanggal 10 saya akan live duet dengan beliau. Oke kawan-kawan, video ini saya selesaikan dulu sampai sekian. Kalau mau nonton video aslinya, tonton aja di channel saya. Dan itu debat yang mengasihkan saya pikirnya ketika saya bicara dengan Zulkifli. Ya kawan-kawan ya, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa nanti malam jam 7:10 ya. Kita akan bertanya jawab seperti kemarin. 5 menit, saya beri kesempatan saudara-saudara muslim bertanya kepada saya. Dan saya jawab, gantian 5 menit lagi, 5 menit, 5 menit. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam.